formalitas yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dari kita adalah keterangan-keterangan. Ini adalah sidang kedua, artinya ini kali kedua kami datang maksudnya. Jadi yang pertama minggu lalu, yang sekarang ini kedua. Tadi juga alhamdulillah ya, senang mendengarkan banyak sekali narasumber yang memberikan ini jadi bentuk edukasi yang baik dan menjadi bentuk sosialisasi yang baik tentang bagaimana kondisi yang ada di lapangan yang juga dirasakan para saksi dan juga bagaimana para ahli menerangkan seperti apa undang-undang yang ada di negara kita. Nah, LMKN hadir ini kalau saya sebagai saat ini tugas ya gitu, Ikat Wacana tugas sebagai komisioner adalah tadi harusnya juga kita mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan. Jadi kami sudah datang sebelumnya, tapi karena memang waktu tadi kita memang sangat membutuhkan keterangan para saksi, ada DSD, ada SEMI dan sebagainya, dan para ahli, waktu tidak cukup makanya kita akan datang lagi minggu depan, insya Allah. Seperti apa melihat Lesti dan SEMI juga kesaksiannya tadi, Mbak Ika? Menurut aku kita melihat bagaimana sisi dari performers ya, dari penyanyi. Artinya real apa yang dirasa, apa yang terjadi dan apa yang tengah mereka hadapi sekarang gitu. Jadi betapa prihatinnya. Saya mungkin ada dua mata sisi buat saya juga penyanyi gitu. Apa yang mereka rasakan itu juga saya rasakan sebagai pribadi penyanyi, pasti merasakan bagaimana kita akhirnya kalau ini tidak punya kepastian yang jelas ataupun tidak terinformasi dengan jelas ke masyarakat umum, sebenarnya ada nggak sih peraturannya, sebenarnya perlindungannya ini jelas nggak sih gitu, apakah ini memang harus ditambahkan sehingga penguatan itu berlaku untuk semua. Jadi ini kita akan mencari keadilan untuk semua atau mencari balancing dan sama-sama membela haknya. Jadi mendengarkan dari sisi performing atau penyanyi tadi menurut saya juga membuka mata apa aja sih sebenarnya yang terjadi, apa yang dirasakan, apa akibatnya, kan itu juga menjadi masukan Mahkamah yang Mulia Konstitusi ini seperti apa dan bagaimana perjalanan yang terjadi oleh para penampil-penampil atau penyanyi. Ini baru penyanyi yang punya nama. Apa akibatnya yang akan terjadi kalau ini terjadi di daerah untuk penyanyi-penyanyi yang secara profesi tiba-tiba ada di ruang yang publik harus berhadapan dengan kamu udah bayar belum? Kasihan kan gitu ya. Jadi ini menghargai profesi sebenarnya, tapi di sisi lain kita juga menghargai pencipta gitu. Nah, jangan dulu berkaca bagaimana ruang lingkup yang kecil ini, bagaimana dengan ruang lingkup yang besar Indonesia Raya ini dengan profesi penyanyi atau performing. Performing itu bukan cuma penyanyi, tapi ada musisinya di belakang, ada operatornya di belakang gitu. Jadi dalam banyak hal juga secara kita harus melihat bahwa apa dampaknya kalau sesuatu itu tidak jelas untuk satu satuan dari yang ada dalam tata kelola musik. Itu sih sebenarnya mereka mau coba sampaikan. Kita melihat bagaimana rasa, bagaimana asa, bagaimana apa yang disampaikan oleh SEMI dan juga Lesti. Mungkin Mbak Ika sendiri pernah ngalamin hal yang serupa nggak? Ada pengalaman tertentu kah? Atau gimana Mbak? Tentang Oke. Kalau mungkin alhamdulillahnya sampai saat ini kalau saya di lingkungan pencipta saya kan banyak dangdut ya gitu. Jadi so far sejauh ini kita masih bisa atau alhamdulillah dan paham harus bagaimana dan seperti apa, karena hampir mayoritas juga secara komunitas dangdut itu dan termasuk lagu-lagu saya ada dalam LMK. Jadi mereka tahu harus kemana meminta dan menjelaskan haknya gitu. Jadi kalaupun saya saat ini yang saya termotivasi adalah bagaimana caranya setiap saya perform itu saya memberitahukan penyelenggara untuk membayarkan royaltinya. Itu salah satu adalah hal yang mungkin kita bisa lakukan sebagai performing, memberitahukan bahwa di event ini kita memakai karya-karya pencipta yang kita manfaatkan secara ekonomi itu ada. Jangan cuma kita doang yang merasakan ya dibayarkan juga royaltinya, dan saya langsung memberikan linknya karena linknya online, tidak saya pribadi, tidak orang per orang, linknya online satu pintu website LMKN www.lmkn.id. jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan orang per orang pada saat konser ya, karena bicaranya di konser. Terus yang lain-lain juga sama sebenarnya melalui kayak satu pintu. Jadi kalau misalkan konser jelas dalam online link
begitu juga karaoke dan sebagainya, karena unsurnya performing itu nggak cuma konser, tapi ada karaoke, ada TV, ada resto dan kafe dan sebagainya.